Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, hari Rabu tanggal 23 Oktober tahun 2024. Dan nas firman Tuhan tertulis dalam kitab Imamat pasal 19 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu. Engkau harus berterus terang menegur sesamamu dan tidak mendatangkan dosa atas dirimu karena dia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Nasar ini mau mengajak kita untuk boleh hidup kudus di hadapan Tuhan sebagai umat Allah yang telah menerima kasih dan karunia melalui penebusan Yesus Kristus kepada kita. Mengajak dan menginginkan kita agar kita sebagai orang yang telah dibenarkan dan dimerdekakan di dalam kasih Tuhan, hidupnya tampil beda dari orang-orang yang ada di sekeliling kita. Jikalau firman ini disampaikan Tuhan kepada Musa yang mengingatkan umat Tuhan pada saat itu untuk hidup kudus di hadapannya, maka nas ini pun disampaikannya kepada kita. Bagaimana caranya? Yang pertama, nas ini mau mengatakan kepada kita, jangan membenci saudaramu di dalam hati. Dan harus berterus terang menegur sesama. Dan tidak mendatangkan dosa atas diri mereka karena orang itu. Artinya Tuhan mau mengatakan kepada kita, sebagai makhluk sosial, tentu kita akan selalu berhubungan dengan orang lain. Apakah itu saudara sekandung, apakah itu teman-teman dalam gereja, sahabat-sahabat, besti-besti yang suka kita katakan, atau juga orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tetapi ketika kita berada dalam posisi bahwa kita harus berhubungan bersama dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita, tentu pernah kita mengalami kebersinggungan. Ketika kita mengalami kebersinggungan, jangan sampai hal-hal itu membuat kita mendatangkan dosa di tengah-tengah perjalanan hidup yang Tuhan izinkan terjadi bagi kita. Kita diajak supaya tidak menjadi pribadi yang pendendam atau menjadi pribadi yang pembenci. Tetapi sebaliknya membuang kebencian itu jauh-jauh, dan kalaupun ada orang yang melakukan kesalahan dosa kepada kita dan kita melihat orang melakukan dosa dan kesalahan itu, maka tugas kita adalah menegur dengan terus terang. Artinya tidak menyimpan kesalahan dan dosa orang lain, tidak juga mendiaminya sehingga menjadi akar pahit yang mengeringkan tulang-tulang kita. Hingga akhirnya apa yang kita kerjakan itu bisa mendatangkan dosa kepada kita sendiri dan juga orang lain. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, Allah berfirman kepada kita hari ini supaya kita tidak membuat manusia ataupun orang lain yang ada di sekeliling kita jatuh ke dalam pencobaan. Makanya kita diingatkan, ingatkanlah seseorang 4 mata jikalau orang itu berbuat dosa. Kalau tidak mau, bawa lagi teman menjadi 6 mata. Tuhan tidak menginginkan kita terpuruk dalam dosa kita, tetapi kita memang harus hidup kudus sebagai umat yang telah dibeli dengan harga yang mahal. Supaya kita sungguh-sungguh hidup dalam kekudusan yang telah Tuhan Yesus berikan kepada kita. Ketika kita mengasihi Tuhan Allah, maka secara otomatis kita pun akan mengasihi sesama kita manusia. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Bapa buat sabda kebenaran firman Tuhan yang telah Engkau berikan kepada kami. Biarlah kami boleh hidup kudus di hadapan Allah dengan tidak menjadi pribadi yang pendendam, pembenci. Tetapi kami mau Tuhan memberikan jalan kehidupan dan keselamatan kepada orang-orang yang kami lihat melakukan dosa dan kejahatan. Berterus terang kepada mereka dan membuang
segala kejahatan itu sehingga mereka menuju kepada jalan kehidupan yang kekal yang telah Tuhan bawa kepada kami. Ajarilah kami supaya menjadi makhluk yang sungguh-sungguh hidup kudus bersama dengan Tuhan, karena Engkau telah berkarya di tengah-tengah hidup kami. Terpujilah Engkau dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan memohon kepadamu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai hidupmu hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin.